On. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, latihan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sahabat terang. Sahabat terang. Misalnya siar dalam terang juga. Oh. Kalau siar dalam gelap kan sahabat gelap. Sambil rokok santai ya. Iya. Kalau siar jalanan, oh iya, lama nggak siar jalanan, Wah, banyak yang tanyain itu. Ya sebenarnya sih banyak ya tawaran-tawaran seperti itu. Cuma kan kalau masih bisa ditangani Mas Kahil. Oh, berarti kalau memang sudah gawat harus panggil kasih. Ya kurang lebih seperti itu. Ini ada kayaknya besok saya bareng Mas Gayang ke Jakarta. Untuk Ya lu masalah sih aja lah. biasa aja lah. Baik ya, sahabat terang. Nah, kita akan berbicara masalah iman. Ngobrol masalah iman. Dan keimanan kita itu yang sangat tipis loh. Bagaimana cara mempertebal keimanan kita supaya doa itu menjadi mustajab. Sekali meminta itu langsung dikabulkan. Apakah bisa, Mbak? Seperti ini ya teman-teman, kalau kita berdoa lewat doa itu akan sangat sulit untuk terkabulkan. Karena apa? Karena belum menghadap kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Ya harus dekat dulu. Kalau udah dekat kan menyampaikannya juga oh iya, gitu kan. Kalau apa jauh, Pak, jaluk rokok kayak. Misalnya Iya. ya nggak dengar ya, harus dekat dulu Jadi kita dengan harus Sang Pencipta. mendekat dulu baru meminta. Ya Jangan terburu-buru meminta. iya bang, ini jadi pernah padahal kan nikmat yang Tuhan berikan kepada semua makhluk itu setiap hari itu tidak terhitung. Nah, ini kan banyak sekali ya, Mbak, di akhir-akhir bulan ini yang mengatakan apa yang banyak sekali tontonan-tontonan itu yang mengikis keimanan kita, terutama diselipan itu kayak video porno itu kan banyak yang diselipan di iklan-iklan itu bagaimana kita menyikapinya? Ya kalau menurut saya pribadi sih itu kita harus mempertebal keimanan. Terus ya mau disangkal mau apa juga itu akan terjadi sih. Ya, Tetap ada. apalagi itu yang kan banyak sekali kasus orang yang hilang hartanya itu gara-gara judi slot loh, Mbak. Itu kan banyak sekali. Itu kita harus menyampaikan ke teman-teman sahabat terang semuanya, harus menjauhi hal itu kan kayak gitu ya, Mbak. Karena itu semua itu tidak membuat kita kaya, dan iming-imingnya itu besar sekali sih, Mbak. Iya. Sekarang bebas 100.000 dapat 1 juta gitu sih. Menggunakan uang secara cepat. Untuk Tapi untuk bandar. untuk bandar, bukan untuk kita. Itu terakhir kasus itu istri itu anaknya yang masih SMA itu bermain slot sampai hutangnya banyak. Itu karena dimarahin orang bapaknya dan ibunya itu melerai, malah ibunya yang dicocok-cocok. Itu
itu ada beritanya mbak. Ngeri banget. Luar biasa. Padahal yang kaya Zeus. Itu berarti ya teman-teman, poinnya mempertebal iman. Berarti harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa ya Pak. Berarti media untuk cepat sampai kepada Sang Maha Pencipta itu bagaimana Pak? Ciri-cirinya loh. Misal saya sudah sholat nih setiap hari, Iya. saya sudah sholat setiap hari, tapi bagaimana kita bisa mengenali, bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita itu sudah dekat kepada Sang Pencipta itu? Ciri-cirinya itu bagaimana? Ya seperti apa firman Allah ya yang mengatakan apa di situ ada kalimat udkurni adkurkum waskuruli wala takfurun ya. Jadi ketika kamu mengingatku, aku juga mengingatmu, dan nikmat yang aku berikan jangan kau ingkari. Gitu. Jadi ya apa untuk poin yang tepat itu ya apa mengingat, harus mengingat terus mengingat Tuhan ya. Misalkan zikir yang paling afdal misalkan la ilaha illallah. Nah itu yang apa selalu kita dawamkan, istiqomahkan. Terus apa kalau saya lagi live streaming juga menyampaikan dalam meditasi, dalam keheningan. Jadi dalam keheningan itu kita bisa apa ya doa kita bisa sampai ke sana. Jadi itu sedang berhadapan-hadapan sih ya. Sudah, kita itu semuanya marang Gusti ya, pasrah, dan karena kepasrahan itu, keikhlasan itu akhirnya mendekat. Berarti untuk meminta sesuatu kita kan harus mendekat. Dalam pendekatan itu kita juga harus sumeleh, harus ikhlas Ya. berarti itu poinnya malah tidak jadi meminta. Tidak jadi meminta Pak, karena sudah ikhlas, sudah ridho, sumeleh, terserah sampean Gusti, Iya. jadinya tidak jadi meminta. Jadi kayak gitu apa Pak? Jadi ya memang kayak gitu ya Pak kehidupan ya. Ya sebenarnya kan sudah diatur oleh apa Sang Pencipta. Terus apa dengan orang yang berbeda-beda, misalkan panjenengan tukang aduk misalkan, berarti harus ada tukangnya. Iya. Ya, terus ada yang apa supir bus untuk mengantar, pokoknya macam-macam apa juru deh ya. Jadi nggak sama rezeki orang itu, nggak sama ya, karena itu sudah ada ketentuannya. Karena akhir-akhir ini memang yang dibutuhkan orang yang atau yang diminta oleh manusia itu kebanyakan kerezekian tinggal. Itu yang memang perekonomian lah. Jadi ahli ekonomi juga tidak bisa menebak bagaimana cara mengatur ekonomi yang baik dan benar. Soalnya 100 dari orang yang bekerja keras cuma 1 orang yang sukses. Iya. Ya kalau tangkapan saya, menurut pemikiran saya, setiap manusia itu lahir dengan telanjang. Dalam arti kita lahir ke dunia
dalam keadaan sama. Nah, yang berbeda itu apanya? Status sosialnya. Ya kan, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, semacam. Nah, terus untuk meningkatkan itu, kalau misalkan saya harus misalnya saya kok miskin ini, miskin terus itu bagaimana ya? Ya kita berusaha ikhtiar dan berdoa seperti apa yang saya sampaikan dalam ini, kita menyekat dulu pada Sang Pencipta, baru kita memohon. Tetapi banyak yang menyangkal bahwasanya rasa syukur itu kan dapat menciptakan kekayaan ya kan? Itu banyak yang menyangkal hal itu, mungkin karena belum syukur buat apa, saya harus bekerja keras untuk menafkahi anak dan istri saya, syukur saja tidak cukup, saya harus begini. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang memang tidak bekerja terlalu keras, akan tetapi rezekinya mengalir deras kayak gitu loh Pak. Tapi kan tidak jadi patokan sebagai orang sukses itu bekerja keras, iya kan? Jadi poinnya untuk mencapai keinginan sesuatu atau kekayaan, kita harus memperkaya diri sendiri dulu, dalam artian hati nurani dan jiwa itu loh Mbak. Jadi kayak gitu Mbak. Itu untuk pendekatan Sumeleh sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, ketika orang ingin memiliki misalkan harta benda itu sebenarnya kalau secara hakikat itu jangan merasa memiliki, karena itu titipan. Ya, jadi seperti parkir lah, orang parkir kan dititipi motor bagus-bagus banget, banyak banget itu. Jadi jangan merasa itu saya milik saya itu. Nah itu yang kadang kita salah ya, kita punya harta benda itu selalu ini milik saya, ini hak saya gitu. Padahal itu kan titipan Tuhan. Dan di rezekimu itu tidak semua untukmu, ada yang disedekahkan, ada yang untuk zakat, ada yang untuk menyantuni anak-anak yang terlantar. Itu kan bagian dari pendekatan diri terhadap yang Maha Kuasa. Seperti misalkan sholat sih udah biasa ya, itu kewajiban. Ketika panjenengan berdoa yolo ini minta itu, kudus ya, kudus. Jenengan itu lihat dulu sekeliling kita apakah ada yang kelaparan, sekeliling kita apakah ada anak yatim. Nah itu yang kita harus pelajari ya, dari suratan Al-Quran itu ya, surat pendek itu memang sebelum melakukan ibadah sholat dan menyantuni anak yatim sama fakir miskin itu sebelum sholat. Aro'aital ladzi yukadzibun fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin baru fawailul lil musallin. Berarti harus pendekatannya ke sesama manusia dulu. Iya, sesama manusia dulu. Kita perhatikan
manusia sesama ya yang membutuhkan uluran tangan gitu. Nah itu sebenarnya Allah ada di situ. Itu dalam segi pendekatan. Sekarang misalkan wah saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya sudah dan lain sebagainya. Ya itu ada firman-Nya. Lihat dulu sekelilingmu. Nanti ada yang mengatakan apa yang kau berikan itulah milikmu. Jadi sesuatu yang kita berikan itu milik kita. Ya, bukan malah terbuang. Benar sekali. Seperti itu. Baik ya, sahabat terang. Apakah sudah paham cara-caranya untuk kita menarik rezeki, magnet uang, atau dalam artian cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencari uang. Soalnya kebanyakan yang kayak gitu sih mbak, yang tanya-tanya seputar ekonomi ya. Juga ada yang memang sudah ekonominya udah baik, sudah stabil, itu ada aja yang dicari, entah itu sesuatu yang tidak dimilikinya ingin memiliki, kan seperti itu. Juga hanya untuk perputaran apa memang hanya untuk memenuhi hasrat nafsu saja. Misal sudah punya motor, pengen mobil, sudah punya mobil ini, pengen mobil ini yang lebih bagus, yang lebih mahal. Ini gitu banyak memang. Ini kan sifat yang mendasar pada diri manusia. Jadi kenapa manusia itu senangnya yang senang-senang, kalau yang susah-susah enggak? Karena manusia itu produk surga. Surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan pokoknya sing senang-senang lah ya, yang nikmat-nikmat ya. Jadi ya itu produk surga. Jadi kalau melihat yang indah-indah kan senang. Begitu ya sahabat terang, untuk mengisi channel ini hanya sedikit video yang kita sampaikan, mungkin semoga bisa menambah wawasan panjenengan semua, dan semoga juga sebagai tuntunan, karena saya sendiri untuk anak cucu itu hanya ini yang bisa saya lakukan, hanya untuk menyebar kebaikan. Semoga apa yang saya dapat dan apa yang sampean dapat itu bisa bermanfaat untuk semua. Ya mbak, kita video yang pendek ini ya teman-teman sahabat terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.